Beberapa hari yang lalu saya dapat servisan strom PDC dari subscriber ya guys. Ini yang 8 Fat mini. Ini pas waktu awal datang ini kerusakannya ada pada bagian driver untuk supply ke ini ya, MOSFET ya guys ya. Jadi di bagian drivernya ini ada 3 buah resistor. Ini sudah saya ganti ya resistornya. Resistor yang ke kaki source dengan kaki drain ya, yang 10K dengan 10 ohm ya. Ini resistor sudah saya ganti dan rangkaian drivernya untuk inverternya udah normal ya guys. Itu permasalahan pertama ya. Kemudian setelah saya cek di out inverternya udah keluar tegangan ya, tapi kadang mau hidup kadang enggak ya guys. Jadi di bagian out inverter ini tepatnya di kaki sekunder trafo ya guys. Ini model trafonya yang biasa ya, bukan high glow ya. Ini di pin sekunder trafo ini kadang mau keluar arusnya, kadang tidak ya guys. Setelah saya cek lagi komponen yang lain di area inverter ya, di sini saya temukan VR ya, VR 502. Tapi kalau dari sananya nih yang dipasang VR 102 ya guys. Tapi saya ganti dengan yang bawaannya itu 502 atau 5K ya guys. Setelah pergantian VR ini, kemudian saya tes lagi pakai bohlam lampu itu di sekunder trafo itu udah normal ya. Kalau kita on kan, kita pencet saklarnya itu udah normal, langsung hidup ya, nggak macet-macet ya guys. Habis itu ada permasalahan lagi. Setelah saya cek di area sekunder trafo, saya cek dioda. Ini kan aslinya PDC ini full gelombang ya guys. Cuman dari bawaannya, dari sananya itu dimodif menjadi setengah gelombang guys. Yang aslinya itu 4 dioda tapi dipakai cuman dioda aja ya, jadi setengah gelombang ya. Ini saya lepas dioda ini, saya ukur normal ya guys. Kemudian saya ukur di area PDC ya, di sekunder trafo. Nah di sini saya cek di out tegangan 300 volt ya pada elko ini. Dari kedua elko ini sudah ada arusnya ya guys. Kalau kita ukur pakai lampu aja, nggak usah pakai avometer. Kalau nggak berani pakai lampu aja ya, pakai lampu bohlam 100 watt itu diukur min plus ini. Kedua elko ini udah ada arusnya keluar ya, langsung keluar. Kalau kita on kan ya langsung keluar outnya. Kemudian berarti di elko ini normal ya, artinya resistor yang couple ini juga normal ya. Kalau di elko ini, kedua elko ini udah ada arusnya, pas berarti resistor yang couple ini yang 330 kilo ini normal ya, berarti udah pasti normal. Nah kemudian saya ukur lagi di jalur yang menghubungkan ke elko ini ya guys. Di sini kan ada DB3 ya, utamanya di blok PDC ini ada DB3 SCR, kemudian ada kapasitor Miller yang 104J ya. Saya ganti DB3, saya ganti langsung, nggak perlu diukur. Nih pengukurannya agak susah ya untuk DB3 ya. Ini saya ganti DB3 masih belum membuahkan hasil, out PDC nya nggak keluar guys. Habis itu saya ganti juga SCR ya. SCR ini kan aslinya ada 5 biji ya, cuman yang dipasang cuma 4 guys. Ini saya ganti SCR nya nih, saya lepas semua, saya ganti, cuma pasang saya satu ya. Saya pasang 1 biji untuk pengetesan, tetap nggak mau guys, out PDC nya tetap nggak mau keluar ya. Kemudian saya ganti juga ini guys, kapasitor yang out PDC ya, ini pakai MKP ya guys, yang 5 UF. Ini saya ganti kapasitornya yang pakai Miller yang 475J 400 volt, itu tetap nggak mau keluar ya out PDC nya. Kemudian saya cek lagi guys, masih di area PDC ya. Ini kan kalau udah PDC nggak keluar berarti kerusakannya di area PDC ya. Kalau inverter udah normal ya. Terus di area PDC ini ada resistor ya guys ya.
Resistor yang biasa dipakai itu bawaannya itu 560 kilo ya. 560 kilo ohm ini karena ini udah modifan. Jadi di bagian jalur volume frekuensi ini nggak dipasang ya guys ya. Maksudnya di sini dipasang menggunakan resistor malah ya. Resistor 330 kilo ya. Di sini ya. Jadi dimodif, dia modif jadi untuk dibikin saklar ya. Antara jalur ke volume frekuensi dengan tadi resistor yang 500K ini ditukar ya. Ditukar posisi, yang harusnya jalur frekuensi ini dipasang resistor ya. Dipasang resistor yang 330 kilo ya, kemudian dipotong dengan saklar. Jadi modifan kayak gini akhirnya di out PDC nya ini jadi mode high low ya, jadi mode high low ya. Kalau trafonya ini aslinya nggak mode high low, cuman di out PDC nya ini guys, di jalur frekuensinya dikasih pemutus sebagai saklar ya, antara jalur frekuensi dengan yang menghubungkan ke SCR ini dikasih resistor, kemudian dipotong menggunakan saklar. Jadi hasilnya ini ada mode high low nya ya. Nah ini saya temukan mengapa out PDC ini enggak keluar arusnya guys. Di sini saya temukan resistor yang harusnya ya, yang seharusnya itu biasanya bawahnya 560 kilo ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Ini kalau aslinya 560 kilo bawaannya, cuman yang dipasang itu resistor ini resistor 680 kilo ya, berarti lebih besar ya, antara 560 dengan 680 berarti besar ini ya. Ini resistornya yang menghubungkan ke jalur frekuensi, ini resistornya yang putus ya guys. Jadi permasalahannya, kerusakannya ada pada resistor ini guys. Ini saya ukur ya, saya ukur di skala X1K ya. X1K ini resistornya putus guys. Ini saya kalibrasi dulu guys. Saya kalibrasi, oke. Kita ukur ya. Aduh agak silau nih guys, mataharinya udah mulai terbit nih, terang. Nah ya, resistornya ini putus guys ya. Ini walaupun nilai hambatannya besar, seharusnya akan naik walaupun sedikit ya, karena di posisi X1K ya guys. Ini resistornya putus. Nah kemudian karena saya nilai ini enggak ada ya, 680 kilo ini saya nggak punya guys. Nah ini yang saya pasang ini, saya pakai ukuran resistornya, nilainya ini 470 kilo ya guys ya. Ya selisih sedikit ya, nggak apa-apa ya. Tapi kan nanti di out PDC nya, di setelan frekuensinya ini lebih besar ya. Jadi kalau walaupun kita tutup di volume frekuensi itu, outnya sudah besar ya. Di start awal tuh sudah besar outnya, karena resistor yang ke jalur frekuensi ini nilainya saya perkecil ya. Jadi kalau semakin kecil nilai hambatan resistor di jalur frekuensi, ini out PDC nya akan semakin besar, dan sebaliknya kalau resistor ini dipasang menggunakan resistor yang ukuran lebih besar, nilai hambatannya itu akan semakin menurun ya, arusnya semakin kecil ya. Jadi ini udah fix, kerusakannya ada pada resistor yang 680 kilo ya, tapi yang saya gantikan dengan ukuran 470 kilo. Nah ini udah normal alatnya, dan sudah saya tambahkan ya, yang kurang sudah saya tambahkan. Waktu pas datang itu nggak ada ini ya, bidding post nggak ada, ini sudah saya pasang bidding post. Kemudian ininya juga nggak ada voltmeter, ini sudah saya pasang voltmeter.
Berikutnya juga ini induktor out PDC di jalur plusnya ya. Ini sudah saya pasang ya guys, pakai kawat ukuran 0,9 ya. Terus terakhir satu lagi ini kerusakannya ini guys, IC flip flop ini NL55 ini IC FF nya udah pecah nih guys ya, udah pecah IC NF nya ini, IC FF nya ya udah pecah, tapi ini udah saya ganti dengan yang baru ini. Jadi FF nya udah normal, out PDC nya udah keluar ya. Permasalahannya cuma ada pada resistor ini guys, resistor yang biasa kalau bawahnya itu dipasang 560 kilo, tapi yang rusak itu ukuran yang dipakai itu 680 kilo, tapi saya ganti dengan ukuran 470 kilo ini guys ya. Ini PDC ini banyak yang dimodif, banyak yang diubah, nilai resistor ya itu banyak yang diganti ya, nggak dipasang yang sesuai. Cuman nggak masalah sih kalau udah ada perhitungannya, itu nggak apa-apa ya. Dari elko nya sudah ukurannya beda-beda nih guys. Elko yang di area apa nih, di blok FF dengan ini apa delay off itu komponennya udah beda ukuran ya. Makanya nih kipasnya ini delaynya tuh lama sekali nih guys berhentinya, karena resistor dengan elko nya ini ukurannya udah berbeda, udah diganti ya dari sananya ya. Yang terakhir ini mau saya uji tes ya, syukur-syukur yang punyanya juga nonton. Ini alatnya sudah normal ya. Ini yang punyanya ini mengirimkan alat ini langsung 2 unit ya sebenarnya ya guys. Sebenarnya ini mengirimkan alat langsung 2 unit. Yang satu ini yang 8 Fat mini, ini satu lagi ada ya. Ini sama-sama ini 8 atau 6 ya, belum saya buka ya. Ini langsung 2 unit ya. Yang punya ini masih mengirimkan alatnya langsung 2 unit, 2 PDC nih guys. Ini belum saya bongkar, belum saya cek. Kalau ini sama ya, kerusakannya mati total, cuma kipasnya aja yang muter. Ini juga pas awal datang kerusakannya mati total ya, cuma kipasnya aja yang muter guys, tapi arus out PDC nya nggak keluar. Nah, kita uji ya guys. Ini buat referensi ya, buat referensi kawan-kawan yang pemula. Makanya disimak baik-baik videonya guys, biar nggak gagal paham. Untuk perbaikan ini harus telaten ya guys ya, harus teliti ya, nggak harus buru-buru, nggak bisa cepet-cepet ya. Uji tes dulu guys, karena ini udah modifan ya, banyak yang diganti komponennya. Seharusnya full gelombang nih dimodif jadi setengah gelombang ya. Banyak sekali pokoknya komponen-komponen yang nggak sesuai, yang nggak dipasang itu banyak ini, udah modifan, makanya hasilnya kayak gini guys. Ini mode hack ya, ini low-nya segini, ini low ya. Ini low nih hack. Flip flopnya pun kedipnya lambat ya guys ya, karena udah modifan ya, dibikin lambat flip flopnya. Jadi flip flopnya ini dibikin halus, nggak kasar ya, nggak tetet begitu ya guys, agak halus flip flopnya.
Ini maksimal nih guys, saya mentokin. Ini udah normal, MOSFET-nya nggak panas. MOSFET-nya nggak panas, normal. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan soal perbaikan setrum PDC tidak keluar arus outputnya ya guys. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Terima kasih, salam satu hobi.